Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bersama Sela di sini dan Sedila, halo guys. halo. Hari ini kita bakal ngobrol banyak nih soal budaya yang ada di sekitar kita. Kan namanya Betul. beda-beda ya budaya. Gimana nih Del? Ya jadi berhubung kita ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Betul banget. Kamu dari Indramayu, Jawa Barat, dan aku dari Banyumas, Jawa Tengah. Pasti kan kita bakal memiliki banyak perbedaan mulai dari bahasa, aksennya, adat istiadatnya, dan masih banyak lagi informasi yang bakal kita bahas di sini. Betul banget nih. Oke nih, kita mulai dari segi bahasa. Indramayu dan Banyumas kan sama-sama Jawa nih ya, Dil. Betul. Tapi kayaknya Jawanya lebih ke berbeda logat gak sih? Iya sih, kalau dilihat-lihat gitu ya, karena kita kan sering berkomunikasi gitu. Betul Pasti ada banget. perbedaan bahasa dan aksennya. Nah iya banget nih, kalau misalkan di Indramayu, Jawanya tuh lebih ke Jawa ke Sunda. Cuman karena Indramayu kan dekat pesisir, Iya. jadi ya ngomongnya banyak yang ngegas tuh. Ini sama nih kayak aku juga nih, gitu. kalau ngomong ngegas gitu. Kalau Banyumas sendiri gimana? Kalau Banyumas, karena berhubung aku orang Banyumas sendiri ya, dari Iya. lahir gitu. Betul. Jadi ya kita ngomongnya sebenarnya lebih ke ngapak, medok gitu. Jadi kalau dibilang ngegas, keras gitu ya juga sebenarnya enggak banget. Soalnya ya mulai dari kalau kita ngomong itu bahasanya, kalau ngomong dari kata-katanya itu jelas banget gitu. Jadi kayak berasanya kayak lagi ngegas, padahal enggak gitu. Gitu. Ngapak gitu deh. Ngapak gitu ya. Kalau misalkan di Indramayu misalnya gini loh, kamu mau kemana gitu kan, pasti ngomongnya gini, sirapan mendi gitu. Kalau dia agak ngegas ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Padahal enggak, kita cuman kayak nanya basa-basi doang, kayak kamu mau kemana gitu. Tapi emang dasarnya agak ngegas gitu kan logatnya, jadi ngomongnya kayak sirapan mendi gitu. Berarti hampir-hampir sama sedikit ya. Hampir sama sedikit gitu. Kalau di Banyumas tuh gimana sih, contohnya gimana gitu? Contoh kayak tadi tuh, kamu mau kemana gitu, kemarin mendi gitu. Ya sebenarnya tergantung masing-masing orangnya. Iya betul. Iya. Ya intinya itu tadi, kayak karena bahasanya kita tuh kalau ngomong jelas gitu. Makanya kebanyakan orang Jawa nih, terutama dari Banyumas, yang ngapak tuh kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia tuh kadang agak sedikit medok. Sama gitu. sih, lucu juga gitu kalau misalkan ngomong. Jadi kayak di Indramayu pun ada yang dekat pesisir, ada yang di kota. Nah kalau misalkan di kota nih, kadang ngomongnya tuh campur. Ada Jawa Sunda, ada Jawa Indonesia, tapi rata-rata Jawa Indonesia sih. Jadi kayak kesannya didengar tuh lucu gitu loh. Betul, buat sama orang juga lain. hampir kebanyakan orang kalau misal udah terbiasa ngomong medok gitu ya, yang logatnya tuh jelas banget. Kalau ngomong bahasa Indonesia ya agak sedikit lucu, medok iya, gitu. jadi kayak lucu aja. Betul. Nah tadi kan udah ngomongin aksen nih Sel. Tapi di daerah kamu tuh ada kayak kata imbuhan nggak sih Sel? Ada nih sebenarnya kayak kata imbuhan, tapi sebenarnya tuh artinya ya nggak tahu gitu. Aduh, loh. gimana gitu? Misalnya gini, iya nih mau ke sini gitu. Itu bahasa Indonesianya. Itu bahasa Indonesianya. Terus ngomongnya gini, iya Jeh, pengen mono ngomong emang. Gitu. Jadi tuh ada kata-kata Jeh. Terus kalau enggak gini loh, kamu tuh jangan kayak gitu kan, misalnya. Artinya gitu. Aja mau konon, jari kita mah kayak gitu. Iya Sun, kayak kata-kata kayak gitu loh. Kayak lucu gak sih? Sebenarnya nggak tahu artinya apa. Kayak di kamu ada gak sih? Ada dong. Ada. Misal nih kayak dari Banyumas sendiri gitu. Lagi-lagi tentang Banyumas karena saya sendiri dari Banyumas. Ya, sama sih juga Indramayu. Betul. Misal nih ya, iya tahu gitu. Iya nin gitu. Iya nin. Terus kalau misal apa ya bahasa Indonesianya? Intinya kayak gini, kata imbuhannya tuh genah kok gitu. Iya genah nin. Iya genah kok. Oh, gitu. Lucu juga ya. Iya, itu artinya iya tahu gitu. Iya emang kayak gitu tahu gitu artinya. Iya, berarti kayak sebenarnya kata imbuhan tuh nggak tahu artinya apa gitu kan. Kalau dijelasin agak bingung. Kalau kita kok ngomong sama orang tuh lebih simpel gitu. Iya gitu, lebih disimpelin. Betul. Dan lebih banyak keceplosan sih. Karena udah biasa ya. Udah biasa. Tadi kan dari segi bahasa, dari segi logat dan segala macam tentang perbahasaan. Aku kepo banget deh. Kayaknya tradisi-tradisi di Banyumas tuh unik banget kali ya. Apa aja sih? Sebenarnya banyak banget. Cuman ini aku ngambil dari beberapa yang
hampir semuanya ngelakuin gitu, termasuk keluarga aku. Oke, apa tuh? Ini tuh yang termasuk masih kental banget gitu. Apa tuh? Namanya yang pertama tradisi wetonan. Wah, wetonan. Wetonan itu apa? Tradisi dari Jawa Tengah yang pertama. Apa tuh isinya? Ini tuh kayak di sini tuh maksudnya kayak berhubungan dengan kelahiran orang. Jadi tradisi weton itu kayak upacara yang dilakukan untuk menyambut seorang bayi yang baru lahir gitu. Jadi kayak dipercaya kalau melakukan tradisi ini si bayi ini bisa mendapatkan rezeki yang lancar gitu. Terus banyak keberuntungan yang datang juga. Gitu. Nah gitu Sel. Kalau misalkan untuk dari kelahiran ya, mungkin di aku sih kalau untuk kelahiran mungkin kayak semacam marhabanan biasa. Cuman kadang nih kalau di daerah aku sendiri, misalnya udah anak umur 5 tahun, 6 tahun, itu ada yang namanya tradisi rasulan. Jadi kayak semacam gampangannya sih dibikin Islam sih, katanya sih gitu sih, nggak paham juga. Itu jadi, gimana tuh penjelasannya? Jadi tuh penjelasannya kayak semacam dia tuh dikasih apa ya, kalau di Islam itu namanya ditalkik gitu loh. Jadi kayak ditalkik. Jadi tuh kayak dia tuh dikasih wejangan gitu kan, kamu harus jadi anak baik, bla 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 segala macem, kayak gitu gampangannya. Tapi di dalam tradisi itu si anak tuh tergantung dari orang tua nih. Dia dikasih hiburannya apa, entah itu kesenian daerah ataupun hanya sebentuk pengajian ataupun segala macem, kayak gitu sih. Berarti ya sebenarnya hampir mirip ya sama tradisi wetonan ini. Iya, hampir mirip. Intinya tuh kayak selamatan gitu. Iya, selamatan. Kasih pengajian gitu. Betul banget, gitu sih. Terus selain itu apa lagi nih? Ada lagi nih, ini tuh kayak bahasanya tuh kayak sedekah laut. Pasti di daerah kamu juga ada kan? Ada. Cuma namanya aja yang beda. Iya, mungkin namanya beda. Nah, kalau di daerah aku namanya biasanya tuh nyebutnya suran, karena di bulan sura. Nah, itu tuh kayak kirimin hewan peliharaan, atau hewan kurban, contohnya kayak kepala sapi, terus kayak sajen gitu, kirim ke Laut Selatan gitu. Itu pas bulan sura. Nah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau di aku namanya tuh nadran, jadi bentuknya sama. Kalau untuk masalah kapannya kurang paham sih ya, buat kapan-kapannya. Intinya tuh tradisi ini tuh terjadi, dilaksanakan itu sekitar setelah bulan Dzulhijjahan lah, gitu lah, pokoknya setelah Idul Adha itu wah rame banget tuh biasanya. Berarti kita caranya hampir sama, cuman waktunya yang berbeda. Kalau aku di setiap bulan sura. Kalau aku setelah Idul Adha biasanya. Aku lupa sih itu bulan-bulan apa gitu. Dan uniknya sebelum dianyutin nih si apa namanya sajennya gitu, itu diarak dulu. Diarak keliling dulu gitu, keliling desa gitu, ke desa-desa tetangga. Kayaknya hampir sama juga dia kalau sama tradisi aku gitu. Tapi kalau di aku sih mungkin nggak ada ya kayak isi kepala gitu, nggak ada. Jadi kayak pure makanan aja, terus kayak buah-buahan gitu, terus ikan-ikan, karena kan di situ kan yang ngelakuin kan para nelayan ya. Betul. Karena gitu. Dipercaya buat menambah mewujudkan rasa syukur gitu lah terhadap yang dilakukan untuk mendoakan keselamatan nelayan. Betul dipercaya banget. Seperti itu. Iya. Terus kalau misalkan di kamu ada nggak sih kayak istilah-istilah sedekah bumi kayak gitu? Sedekah bumi sebenarnya ada, cuman aku lupa deh namanya apa. Kalau di aku ada tuh. Apa tuh? Namanya tuh unjungan. Jadi kayak semacam sedekah bumi gitu loh. Nah lucunya tuh nanti di sini setiap blok yang ada di desa itu tuh bikin kayak semacam patung-patungan ogoh-ogoh gitu loh, semacam gitu. Nah nanti tuh diarak sekeliling gitu, tuh acaranya rame banget, sekitar ada kali 3 harian. Jadi hari pertama tuh kayak arak-arakan, hari kedua tuh kayak acara pengajian, nah hari ketiga tuh biasanya ada pagelaran seni kayak seni wayang, entah itu wayang golek, wayang orang, wayang kulit. Iya, rame banget. Kayaknya sedekah bumi sama sedekah laut itu di daerahku juga hampir mirip sih. Kayak itu tuh sedekah laut yang kirim sajen, kirim kepala sapi gitu, Sel. Wah, berarti keren juga ya. Ternyata kayak yang beda tuh dari nama dan istilah aja. Betul, gitu. Cuman caranya sama. Caranya sama. Wah, kayaknya kita udah kebanyakan ngobrol sih ya. Asik banget. Terlalu asik jadi nggak kerasa nih. Nggak kerasa sampai waktu kita udah mau habis. Udah deh, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye guys, thank you.